Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, apa kabar semuanya? Balik lagi dan Fikri di channel yang pas. Oke, seandainya kalian pengen beli laptop dan akhirnya memutuskan untuk beli laptop second atau laptop bekas, terus apa aja sih yang perlu kalian perhatikan supaya ketika kalian beli kalian nggak nyesel? Oke, di video kali ini saya bakal bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan dan apa-apa aja yang perlu kalian cek serta gimana cara ngeceknya. So, stay tune. Oke, yang pertama-tama perlu kalian cek tentu adalah bodinya. Nah, di sini ada beberapa laptop second yang memang masih pakai bodi asli, ada juga beberapa yang udah pakai stiker. Jadi dikasih stiker supaya kelihatan lebih bagus. Menurut saya itu nggak ada masalah mau pakai bodi asli atau stiker karena memang laptop second ya. Nah, selain itu jangan lupa cek engselnya ya di sini. Nah, pastiin aja engselnya ini masih oke, tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. Dan gini, pastiin juga di bagian samping sininya nih, ini dia tidak terbuka ya. Jadi kalau engselnya udah bermasalah atau engselnya nggak bermasalah tapi bodinya bermasalah, maka biasanya dia akan ada sedikit bukaan. Nah, kalau udah ada sedikit bukaan sebaiknya ya jangan diambil. Karena itu tinggal tunggu waktu aja sampai nanti bodinya hancur dan akhirnya ya mau nggak mau kamu entah ganti engselnya atau ganti bodinya. Bagian berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagian keyboardnya. Keyboardnya ini biasa kita bisa cek apakah memang keyboard bawaannya. Yang idealnya sih keyboardnya US, tapi kadang-kadang kita juga menemukan keyboard yang Jepang dan itu pun nggak ada masalah sebetulnya karena kita tetap bisa atur untuk pakai skemanya US. Cuma biasanya nanti ada beberapa bagian yang agak kurang pas aja. Nah, terusnya di keyboardnya biasanya ada kayak gini nih. Nah, beberapa namanya laptop bekas itu kadang-kadang ada keyboardnya yang memang akhirnya sudah ditempel stiker. Ini soal preferensi aja ya. Kalau saya sendiri ngerasa ini sebetulnya nggak terlalu masalah selama ini tetap nyaman digunakan dan tidak mengganggu secara estetiknya. Selain perhatikan fisik keyboardnya, jangan lupa juga untuk cek fungsi keyboardnya ya. Kamu bisa search di Google keyboard test dan kamu bisa coba website mana aja yang menurut kamu lebih nyaman dan kamu bisa tes untuk fungsi keyboardnya. Apakah semua tombol keyboardnya berfungsi? Nah, kalau udah berfungsi berarti aman. Berikutnya cek layar. Pastikan layarnya aman dan tidak ada dead pixel. Caranya adalah kamu cari background yang full black, lalu kamu aplikasikan sebagai background di layar kamu, lalu kamu bisa cek apakah ada dead pixel di situ. Jadi kalau ada dead pixel biasanya dia akan ada satu titik putih yang beda sendiri. Jadi dia harusnya kan full black ya. Dia ada satu titik putih yang nanti di situ itu dead pixel. Oke, jangan lupa juga untuk buka aplikasi kamera sehingga kamu bisa cek apakah kamera di laptop ini masih berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau wajah kamu muncul, berarti kameranya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya jangan lupa cek charger. Pastiin kalau laptop ini chargernya berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat dari sini biasanya ada LED-nya dan bisa juga dilihat langsung dari bagian Windows-nya. Di sini kalau dia charging berarti dia kelihatan ya. Di sini ada tanda chargingnya. Kalau sudah, kita bisa cek baterainya dengan cara masuk ke command prompt melalui level akses admin ya. Nah, nanti di situ kita bisa ketikkan perintah power cfg spasi slash battery report. Nah, dengan perintah ini kita bakal bisa lihat gimana kondisi baterainya, apakah masih sehat atau enggak. Dan bagaimana kondisi kapasitas baterainya dibandingkan desain awalnya. Kalau masih di 70-80% menurut saya masih cukup sehat ya, apalagi kalau laptopnya udah usia 5 tahun. Tapi kalau cuma tinggal 10 atau 20% ya sebaiknya sih jangan diambil. Buka juga sistem information untuk mengetahui detail spesifikasi laptop yang mau kamu ambil. Karena di situ ada banyak informasi lengkap mengenai spesifikasinya, mulai dari prosesornya, RAM-nya, jumlah RAM-nya, dan lain-lain. Nah, di sini kamu bisa ngecek apakah yang ditawarkan oleh seller sama dengan apa yang ada di laptop itu sendiri. Selain itu, jangan lupa cek kondisi RAM di laptop tersebut dengan cara masuk ke Windows Memory Diagnostic. Nah, untuk ngecek yang satu ini lumayan agak lama sih, tapi ini worth it banget. Jangan sampai kamu udah beli ternyata RAM-nya bermasalah dan akhirnya sering restart dan sering blue screen of death. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengecek semua port yang ada untuk memastikan port-port ini masih berfungsi baik. Terakhir, jangan lupa cek untuk koneksi ya. Kamu bisa pastiin
apakah wirelessnya bisa berfungsi dengan baik, begitu juga dengan Bluetoothnya. Jadi kalau dia udah berfungsi ya aman, tapi kalau nggak berfungsi ya carilah yang bisa berfungsi. Kamu bisa koneksiin ini dengan WiFi terdekat atau Bluetoothnya kamu bisa koneksiin dengan device-device yang ada di dekat kamu. Oke sob, jadi itu tadi hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian memutuskan untuk ambil laptop second dan apa aja yang perlu dicek. Mudah-mudahan infonya manfaat ya. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.